Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, kembali lagi di Keluarga Kecil Channel. Gimana kabarnya? Saya harapkan bunda-bunda dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini agenda kami adalah membeli barang-barang kebutuhan mingguan dan juga bulanan. Ada beberapa barang yang kemungkinan itu akan menjadi barang harian, ada juga yang memang barang mingguan gitu kan, ataupun juga bulanan gitu. Jadi tergantung barangnya. Untuk hari ini, karena saya memberikan kesempatan untuk anak-anak saya untuk membeli bakso dan sosis Candler ya. Jadi mereka meminta, atau salah satu dari mereka, ini anak saya yang kedua, minta ingin ikut pergi membeli gitu. Termasuk sebenarnya saya hanya jarang membelikan mereka kayak sosis, nugget, bakso instan seperti ini ya gitu, karena saya khawatir nanti kalau terlalu sering nanti timbul penyakit yang tidak kita inginkan. Akhirnya membeli bakso yang Kenzler ini saya cuma memberikan kesempatan itu cuma sekali sebulan aja. Beli sosis-sosis juga gitu, nugget-nugget juga gitu, dan juga peremian gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal penyakit yang tidak kita inginkan, saya memberikan kedisiplinan untuk anak-anak, misalnya untuk makan mie, makan bakso instan, terus makan sosis, makan nugget itu cukup sekali sebulan aja gitu. Itu pun kalau misalnya nanti kalau ada cheatingnya, misalnya kalau mereka pergi ke kolam renang untuk berenang gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau untuk wajib gitu kan, saya mewajibkan atau saya memberikan kesempatan, bukan kewajiban sih, kesempatan itu cuman sekali sebulan saja. Selanjutnya kita membongkar hasil belanjaan kami di pasar tradisional dan juga soalnya tadi ya, ini kami beli mie goreng rendang itu harganya 8.000 dan kami beli 3 gitu karena ada 3 orang yang menyukai mie goreng rendang di rumah. Terus selanjutnya kami membeli Kenzler, itu ada sosis, ada bakso juga gitu ya. Nah, itu ada kami belinya 4, masing-masing itu Kenzler itu harganya 8.700. Nah, kalau Kenzler ini beda-beda selera ya. Ada 3 itu untuk anak-anak saya yang 3 orang gitu ya. Terus satu lagi untuk saya. Nggak mau kalah juga dengan selera anak-anak ya gitu ya. Jadi ya ini adalah bakso Kenzlernya, bakso yang hotnya, terus ada juga yang sosis originalnya, terus ada juga um, sosis hotnya, ada juga sosis gochujang ya kalau nggak salah gitu ya. Terus ya ini masing-masing harganya itu 8.700. Nah, mahal ya memang gitu, tapi ya memang untuk memenuhi keinginan sekali sebulan nggak apa-apa gitu. Terus lanjut sikat gigi kami beli 18.000 isi 2. Terus kami beli pakaian pewangi pakaian gitu ya. Yang ini adalah kesukaan kami, Raisa, dan itu kami beli yang refillnya karena boxnya masih ada di rumah. Harganya itu 25.500. Selanjutnya kami beli coklatos, ini satu renteng ya, isinya satu lusin kalau tidak salah. Itu harganya 21.000. Selanjutnya itu mie jumbo yang biasa ya, tadi itu nggak ada rasa-rasa apa-apa sih, nggak ada rasa rendang atau rasa yang lain gitu kan. Itu harganya 4.000. Terus kami beli Indomie ini yang kami beli yang isi dua, yang dua buah isi harganya 3.000. Selanjutnya itu timun harganya 5.000, susu kental manis itu harganya 18.000. Terus tepung bumbu serbaguna karena anak-anak suka makan tempe crispy atau tahu crispy, kami beli yang besar aja, harganya itu 23.000. Biasanya kami beli yang kecil ya Bunda. Itu harganya 7.000 tapi cepat habis gitu. Jadi beli yang besar aja. Terus tepung bakwan Sasa itu harganya 7.000 karena rencananya mau bikin bakwan. Next itu bahan bihun jagung kami beli 7.000. Terus ini bawang bombay harganya itu satu buahnya itu adalah 5.000. Selanjutnya itu minyak goreng sari murni 1 liter itu kami belinya 19.000. Kalau di swalayan itu harganya 19.500 ya, tapi ya karena kami lagi belanja di pasar tradisional lebih duluan, kami beli di situ aja.
Terus harga Mama Lemon kami beli ini harganya 10.000. Terus sampo pesanan anak-anak tuh harganya 25.000. Terus pemutih pakaian untuk sekolah dan juga baju-baju suami itu ini harganya 8.000. Terus keju gold 13.000 karena anak-anak suka makan roti dicampur keju, dicampur susu kental manis gitu ya untuk cemilan-cemilan di rumahnya gitu. Kalau misalnya nanti mereka lapar menjelang makan siang. Terus selanjutnya ada bayam, kami beli yang setengahnya aja ya. Bayamnya ini harganya yang sebanyak ini 5.000 gitu. Tadi sih pengennya beli yang besar itu 10.000 tapi nggak jadi, nanti cepat layu gitu. Jadi udah nggak apa-apa beli yang setengahnya aja. Terus yang ini tempe. Tempe ini boleh dibilang setiap 2 hari kami beli tempe ya. Tempe tahu itu belinya hampir sekali 2 hari. Terus tahu 10.000. Ini tahu biasa gitu ya, tahu. Jadi di pasar tradisional tuh ada dua tahu, tahu Sumedang dan tahu biasa. Tahu biasa itu dia lebih panjang, tapi kalau tahu Sumedang itu dia kotak-kotak segi empat gitu. Jadi kami beli 10.000. Itu beda-beda pasar ya. Kalau di pasar raya pusat itu kalau tahu yang 10.000 itu dikasih 9 pieces gitu. Tapi kalau di pasar alay atau pasar tradisional yang lain itu kami dikasih 8 pieces. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu barang-barang yang kami beli tadi ya Bunda. Jadi sebenarnya ini seperti yang saya bilang tadi, ada yang memang barang itu langsung habis sehari, ada yang memang mingguan gitu. Kayak misalnya mie itu rasanya akan habis sehari karena itu masing-masing satu mie itu untuk satu anak gitu ya. Jadi mereka beda-beda selera gitu ya. Nah, khusus untuk Indomie itu karena tidak ada yang jumbo, itu adalah seleranya suami. Jadi saya beli dua gitu. Sedangkan yang lainnya itu pilih-pilih yang jumbo. Karena anak-anak suka yang kalau dikasih yang kecil tuh mereka rasanya kurang gitu. Terus setelah itu saya beli coklato. Sebenarnya saya boleh dibilang jarang ya beli coklatos begini gitu, beli satu renteng begini gitu, karena saya sebenarnya daripada mikirnya adalah daripada anak-anak beli minuman-minuman gitu kan di luar, terus kita juga nggak jelas juga ya, khawatir juga mungkin tentang higienisnya gitu. Jadi saya beli coklatos aja gitu biar kita bikin di rumah sama-sama gitu. Cuman ini boleh termasuk produk yang jarang saya stok di rumah ya. Ini karena pengen aja gitu. Nah, kenapa coklatos matcha? Karena saya dan juga anak-anak boleh dibilang sangat menyukai sesuatu yang mempunyai rasa matcha gitu. Baik itu minuman yang ada matchanya, baik itu makanan yang ada matcha gitu ya. Jadi sangat suka sekali. Oh ya Bunda, gimana belanjaannya gitu? Kalau misalnya Bunda belanja banyak seperti ini, lebih suka belanja di pasar tradisional atau belanja di swalayan gitu? Kalau saya biasanya sih dulu saya boleh dibilang agak boros gitu ya. Jadi kadang-kadang karena tidak mau ribet gitu kan atau lagi males gitu. Jadi saya biasanya beli barang-barang ini di swalayan. Tapi karena sekarang itu harga-harga semakin tinggi ya. Kita tahu ya sekarang udah semakin harga sudah banyak beberapa yang naik gitu. Sedangkan kita dalam kondisi yang tidak bisa harus boros-boros lagi seperti dulu. Akhirnya saya mikir ulang nih, kayaknya kalau memang barang-barang itu bisa saya beli di pasar tradisional gitu kan dengan harga yang terjangkau walaupun beda 1.000 2.000, mungkin lebih baik kita belinya di pasar tradisional aja gitu ya. Jadi untuk menghemat budget juga. Tapi kalau misalnya barang itu tidak ada di pasar tradisional, bolehlah kita beli di swalayan. Baik Bunda, sekian dulu ya belanja mingguan dan belanja bulanan kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Boleh ya sharing-sharing jika ada kritik, jika ada saran terhadap video kami gitu ya.
Silakan Bunda memberikan sarannya, kritiknya, nggak apa-apa. Karena masing-masing keluarga itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Karena masing-masing keluarga itu mempunyai budget yang berbeda gitu, dan juga jumlah anak yang berbeda, kota yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa anggaran keluarga yang ini, sama dengan anggaran keluarga saya, itu tidak bisa gitu, karena setiap kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Namun sekarang kita diminta bagaimana sebagai ibu rumah tangga sama-sama bisa memanage keuangan sebaik-baiknya sehingga, tidak boros, tidak, apa tuh namanya, tidak panik ketika akhir bulan, menjelang gitu ya, walaupun itu sering terjadi sama saya gitu ya. Akhirnya saya memang harus, me-manage lagi keuangan saya gitu, supaya saya, tidak pusing di akhir bulan. Oke Bunda, jika ada saran, sharing-nya boleh, pengalaman juga gitu ya. Jadi kita, saling berbagi ya, saling berbagi, saling cerita di kolom komentar. Mudah-mudahan pengalaman Bunda dalam memanage keuangan di kota Bunda gitu ya, jadi bisa masukan bagi saya juga. Oh, saya harus begini ke depannya. Oh, saya harus menahan belanja yang seperti ini ke depannya gitu. Kayak kemarin ada Bunda yang memberikan saran mungkin supaya hemat gitu kan. Mungkin dicari momen ketika ada ikan itu yang harganya murah gitu ya, jadi itu yang diborong. Semoga video saya kali ini memberikan manfaat untuk kita semua ya Bunda, dan mari kita saling berbagi satu sama lain tentang manage keuangan. Saya tutup ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.